Hai, halo, balik lagi di YouTube channel Sudut Bicaraku sama gue Janu. Eh, Hari ini gue pengen bahas sesuatu yang lagi rame ya. Oke, gue bakal cepet banget. Gue sering banget lihat di Instagram, sosial media sekarang banyak banget kata-kata tentang COVID yang disebut endorse COVID gitu. Nah, gue nggak ngerti makna dan tujuan dari endorse COVID ini. Kalau memang diambil dari makna simple, endorse itu lu dibayar sama seorang untuk promosiin barangnya dia, itu yang di endorse, entah itu bayarannya uang, barang, dan lain-lain, itu tergantung kesepakatan gitu. Nah, di COVID yang dibilang endorse, gue nggak paham gitu. Kenapa bisa sampai jadi bahan seperti itu gitu, sementara yang gue rasa COVID itu memang ada gitu, dan gue percaya virusnya ada yang bilang oh nggak sebahaya itu kok. Itu cuman flu biasa kok. Gua nggak tahu sebahaya apa, karena jujur penyakit gigi, sakit gigi aja itu bisa bikin lo mati. Temennya nenek gua lagi sakit gigi, dicabut giginya, dan katanya nggak apa-apa, tapi setelah dicabut meninggal karena ada saraf yang rusak atau kecabut. Untuk masalah berbahaya dan sampai menyebabkan kematian, sebetulnya itu sudah bukan urusan kita dan bukan rahasia kita. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa mengambil eh, semuanya, mengambil apa ya, kayak ngegeneralisir, oh COVID nggak seberbahaya itu kok dan lain-lain, karena banyak juga yang sembuh gitu. Memang betul banyak yang sembuh, tapi yang meninggal juga banyak gitu. Nah, yang gue nggak paham di sini, kenapa sampai orang-orang melabeli endorse COVID gitu. Gue paham dengan kondisi yang memang beberapa orang yang akhirnya muak dan capek sama kondisi, yang akhirnya bilang anjing covid bla bla bla, wah monyet dan lain-lain. Gue paham gitu, tapi yang gue bingung adalah orang-orang yang memang kayak menggiring opini publik, dan mereka punya followers yang banyak, bahwa bilang covid itu nggak ada, covid itu hasil konspirasi, covid itu buatan dan lain-lain. Men, terlepas itu buatan dan lain-lain, people are dying, orang-orang meninggal, orang-orang merasakan akibatnya. Dampak pemulihannya itu nggak cuma dari kesehatan dan pikiran, tapi ekonomi juga itu gitu. Nah, gue masih bingung kenapa orang-orang sampai melabeli endorse covid dan lain-lain. Gue sih punya pikiran seperti ini, kalau lo nggak percaya fine, it's okay, it's your right, itu hak lo nggak percaya sama covid. Tapi tolonglah nggak usah bawa opini publik kayak lu ikut gue karena begini, warga kita, warga plus 62 ngelihat video penggandaan uang itu masih percaya oh uang bisa digandain gitu, dengan jampi-jampi dan lain-lain gitu. Apalagi orang-orang yang sekarang baru masuk sosial media, karena banyak nggak sedikit orang-orang yang baru 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 punya Facebook, baru punya Instagram, dan dia melihat berita yang Agim, berita dari Najwa Shihab, itu adalah public figure, dan mereka bikin berita yang kayak menekan pemerintah, bilang covid nggak ada, sebetulnya itu hoax gitu. Nah, banyak orang seperti itu, apalagi misalnya lu punya pengikut banyak dan lu ngomong A, mereka pasti ngikutin lu gitu. Fine lu nggak percaya sama covid, but don't do that, karena efeknya adalah nyokapnya temen gua dicap positif sama dokter, cuman karena dia nerima enggak kok, nggak positif, ini flu biasa dan lain-lain, dan dia berjualan di pasar, dan sampai posisi dia positif dia masih berjualan di pasar. Efeknya seperti itu, men. Efek lainnya lagi, untuk orang yang sakit, dia nggak mau ke rumah sakit, dia takut takut dengan label di covidin. Efeknya seperti itu, men. Nggak, ya lu mungkin ngomong kayak oh endorse covid dan lain-lain, lu ngerasa efeknya kecil gitu, efek untuk hal-hal seperti itu sangat besar. Ngapain sih vaksin, nanti juga bakal kena, vaksin nggak bikin lu sembuh gitu. Ya anak lu imun, untuk yang punya anak lu imunisasi campak, imunisasi hepatitis apalah dan lain-lain, banyak banget, suntik BCG apa, itu nggak bikin lu kebal. Tolong digarisbawahi, imunisasi untuk bayi itu nggak bikin mereka kebal. Itu hanya bikin tubuh mereka, antibodi mereka mengenal si virus atau penyakit itu tersebut. Jadi ketika memang virus itu datang, penyebabnya nggak akan parah, sakitnya nggak akan lama juga, karena antibodinya sudah kenal, dan ketika memang virus itu masuk, mereka langsung lawan. Seperti itu skemanya. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya, silahkan simpan untuk diri lu sendiri. Efeknya bisa semasif itu, men. Kalau lu nggak mau vaksin silahkan. Kalau kakak kelas gue ada yang nggak mau vaksin,
Cuman dia bilang karena aku punya gula, aku takut kenapa-kenapa dengan gulaku, tapi aku berharap orang-orang yang normal itu vaksin. Kenapa? Karena agar orang seperti aku terlindungi oleh orang-orang yang sudah vaksin. Reasonable. Cuman ketika gue tanya sama teman-teman yang lain, kenapa sih ada orang yang nggak mau vaksin nih? Oh, Pak RT-nya aja dulu. Ah, silahkan aja lu dulu. Ah, silahkan lurahnya aja dulu, presidennya aja dulu vaksin dan lain-lain. Gue nggak ngerti apa yang menyebabkan mereka berpikir vaksin itu berbahaya. Banyak yang bilang setelah vaksin gue jadi positif. Ada kemungkinan setelah vaksin lu positif. Tapi kenanya lu dengan positif itu lu nggak akan separah yang nggak divaksin. Jadi seperti itu. Kenapa memang vaksinasi gue bilang penting itu mengenalkan tubuh lu. Dan lu bilang nanti sembuh lo, kok gini. Untuk yang sembuh dan kuat imunnya, kuat badannya, nggak ada komorbid. Tapi untuk yang punya komorbid, kakak kelas gue, kakaknya 2 meninggal. Kakak kandungnya susul-susulan, yang satu hari Selasa, yang satu hari Rabu. Men, ini ada. Beberapa orang tidak sekuat kita, beberapa orang tidak seberuntung kita. Walaupun memang kalau sudah dalam hal kematian itu udah misteri, itu bukan urusan kita sebetulnya. Tapi vaksinasi adalah bentuk ikhtiar. Ibaratin lu pakai motor gitu, naik motor, kalau misalnya lu nggak percaya Tuhan, ya udah lu gas aja, nggak usah pakai helm. 100 km per jam lu mata tutup gini gitu pakai motor, udah seperti itu. Tapi dengan bentuk ikhtiar lu pakai helm, jalanin motor lu pelan-pelan atau normal, sengebut-ngebutnya lu masih nginjek rem gitu. Itu bentuk ikhtiar. Unless you don't believe in God, lu nggak percaya Tuhan sama sekali, lu nggak punya bentuk ikhtiar, ya udah lu gas motor 100 km per jam, lu nutup, nggak usah pencet rem dan lain-lain. Seperti itu. Kenapa gua sekesal ini? Karena memang sekarang di Bandung, kota gua, penyebaran lagi tinggi dan ada beberapa orang yang memang tidak bisa melewati masa kritis sampai akhirnya tidak terselamatkan. Ada bidan di Wisma Atlet yang memang sedang mengandung tidak terselamatkan juga, terpapar oleh pasien yang dia sedang tangani. Separah itu, men. Lu mau ada di mana itu hak lu. Lu mau ada di posisi pendukung COVID, penolak COVID, percaya COVID, nggak percaya COVID, yang di tengah-tengah, yang netral, terserah, simpan untuk diri lu sendiri. Tapi vaksinasi itu untuk melindungi diri lu juga, melindungi keluarga lu juga. Prokesnya juga tetap, men. Lu pakai masker gitu. Lu nggak yang jalan-jalan kemana-mana nggak pakai masker juga. COVID-nya ada, masih ada. Berbahaya atau tidaknya, semua hal bisa berbahaya. COVID memang disebut berbahaya, kenapa? Karena penyebarannya sangat cepat. Nggak kebendung gitu penyebarannya. Sebetulnya kalau memang lebih berbahaya, memang bisa dibilang bahayaan jantung kok. Ya iya. Bahayaan kanker loh. Ya iya. Seperti gue bilang tadi, ketika lu sakit gigi, ya lu bisa mati juga karena sakit gigi. Lu sakit mata lu bisa buta juga. Bahayanya seperti itu. Nggak bisa digeneralisir. Semua penyakit bisa menyebabkan kematian. Semua penyakit bisa berbahaya secara melukai, mata buta, apa lain-lain. Bisa. Nggak bisa digeneralisir. Tapi kita punya kepercayaan pada Tuhan bahwa ini bentuk ikhtiar kita. Pakai masker, vaksinasi, itu bentuk ikhtiar kita. Ya kalau kita nggak punya bentuk ikhtiar, kayak tadi aja, lu pakai mobil, pakai motor 100 km per jam, atau lu tutup, nggak usah injek rem, gas aja, gue pasti selamat kok. Like that, man. Jadi please, kalau misalnya lu punya kepercayaan apa-apa, simpan untuk diri lu sendiri. Gue di sini tidak untuk menggiring opini publik harus percaya COVID dan lu vaksinasi dan terserah lu. Tapi tolong jangan giring opini publik, karena hoax sekarang makin banyak. Dan lu yang dengar berita tentang hoax, lebih pintar sedikit, jangan telan semuanya. Bahkan sekarang ada berita dari Agim, itu bukan Agim ternyata. Berita dari Najwa Shihab, itu bukan Najwa Shihab. Jangan percaya semua berita-berita yang keluar tiba-tiba di sosial media, lu telan semua. Belum tentu kebenarannya. Kita nggak akan tahu. Yang harus kita percaya apa? Nggak usah jauh-jauh, yang kita lihat aja. Yang kita lihat di depan mata kita sendiri, lingkungan kita seperti apa. Banyak yang kena, banyak yang diambil sama ambulan, ada yang meninggal. Udah, itu aja yang lu percaya. Itu aja yang lu lihat. Jangan lu sekarang keluar lu nggak percaya COVID, tiba-tiba lu kena, lu malu, terus lu jalan-jalan keluar, lu nularin orang, men. Itu bahaya, bro. Yuk, punya hati, berbicara dengan ilmu, punya adab. Nggak perlu jadi bikin kubu, malah berantem sana sini. Gue juga nggak mau.
COVID ini nggak bisa gue lawan sendiri. COVID ini nggak bisa dilawan sama satu kelurahan. COVID ini kita lawan bersama. Capek, iya men, capek, lelah banget. Tapi memang harus seperti ini jalannya. Dan ketika memang lu nggak percaya, ya seperti itu efeknya. Jadi ayo, be smart. Lebih pintar. Ayo, stop saying endorse COVID, please. Karena ini nyata, ini terjadi. Jadi simpen pikiran kalian untuk kalian sendiri. Gue di sini tidak untuk mengajak ribut siapa. Ayo debat di komen YouTube gue, enggak. Silahkan, itu buat diri lu sendiri. Cuman gue jelaskan efeknya bisa seperti itu, dan memang efek itu yang terjadi. Karena efek itu yang gue lihat ada di lingkungan gue, di lingkaran gue itu ada seperti itu efeknya. Jadi ayo, be smart, keep safe guys, all of you. Gue nggak peduli siapapun lu. Gue berharap lu tetap aman, tetap sehat, dan semua orang yang sedang sakit semoga disehatkan. Semua orang yang belum tertular semoga dijauhkan. Oke, karena penyakit ini ada. Oke, gue Jenu Abdurrahman pamit undur diri. Terima kasih. Yang mau share video ini silahkan, yang mau like video ini silahkan, karena gue bikin video ini bukan untuk bukan untuk nge-impress. Gue pengen nge-expressin diri gue dengan lihat apa yang terjadi sekarang. Oke, gue pamit. Terima kasih. Ciao.